Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dikit, ngobrol-ngobrol santai aja sih sama temen aku, yaitu Christina Purba. Yaitu dia tuh adalah teman bangku aku dari kelas 11. Ya, benar sekali ya. Dan sekarang kalian tahu dia adalah duta sadar hukum apa ya? Duta Ya, duta pelajar sadar hukum. duta pelajar sadar hukum Kabupaten Pasir. Terus jadi hari ini tuh aku pengen ngobrol sedikit bareng dia, yaitu temanya tentang dampak sosial media bagi dia tuh kayak mana. Nah mungkin aku bakal ngasih beberapa pertanyaan sama dia dan gimana sih pendapat dia gitu kan. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Yang pertama, kamu tuh kalau menggunakan media sosial itu termasuk yang banyak atau sedikit waktunya? Baik, terima kasih ya. Jadi saya pribadi tuh menggunakan sosial media dengan waktu yang lama menurut saya pribadi ya. Karena ya seperti yang kalian ketahui ya, sekarang itu pembelajaran aja udah mulai menggunakan sosial media. Jadi tentu saya menggunakan sosial media dengan waktu yang lama. Dan karena saya juga saya punya anggota keluarga yang di mana kita itu berbeda pulau, berbeda kota. Jadi untuk berkomunikasi saya seringkali menggunakan sosial media. Dan hal itulah yang membuat saya jadi menggunakan sosial media dengan jangka waktu yang Berarti termasuk yang lama ya? iya, benar sekali ya. Nah biasanya kalau pakai sosial media itu kamu paling lama itu menggunakan apa gitu? Sekarang kan udah banyak aplikasi kan, kayak misalnya TikTok, IG, terus mungkin shopping kali. Apa mungkin kamu yang paling banyak kamu gunakan atau paling lama kamu gunakan gitu? Sosial media saya pribadi paling lama menggunakan Instagram, karena seperti yang kalian Isma sendiri ketahui ya, saya itu kan sekarang lagi mengikuti lomba yang dimana tentunya saya itu harus selalu mantengin IG lomba tersebut terkait followersnya ataupun hal apapun itu yang terdapat di dalamnya. Dan untuk mencari informasi seperti di sekolah lain itu gimana sih yang lomba, mereka ngelakuin apa aja sih. Jadi ya tentunya saya paling banyak menggunakan Instagram untuk mengetahui informasi tersebut. Berarti paling banyak gunain Instagram ya? Benar, dibandingkan benar. aplikasi lain. Kalau misalnya belanja gimana? Kalau belanja saya pribadi paling sering menggunakan Shopee ya, karena menurut saya pribadi Shopee itu aplikasi yang mudah dan terpercaya sekali untuk digunakan berbelanja. Oke. Dan lagi Shopee itu banyak sekali ngasih potongan diskon atau cashback yang membuat kita tuh jadi Tergiur gitu ya? iya, benar sekali yang Jadi dikatakan. meminta kita untuk banyak beli dan menghabiskan uang Iya, benar sekali. Teknik marketing Shopee itu juga bagus, jadi kayak menarik perhatian pembeli. Mantap. Terus dari pengguna sosial media kan termasuk anak kan. Nah itu apa sih dampak positifnya, terus apa sih dampak negatif dari penggunaan sosial media itu? Dampak positifnya ya, untuk dampak positif sendiri itu mempermudah kita untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Jadi misalnya ketika kita sedang dalam jarak jauh dengan anggota keluarga atau teman, kita bisa jadi lebih mudah untuk membangun komunikasi gitu ya. Dan dampak negatifnya kadang kita tuh jadi menghabiskan waktu kita hanya untuk bermain gadget ataupun smartphone. Jadi kita tuh kurang berkomunikasi dengan orang sekitar kita karena cenderung menggunakan sosial media saja. Dan dengan dampak penggunaan sosial media yang lama, kita jadi kadang penggunaan otak kita tuh kurang berjalan dengan lancar. Nah itu mungkin dari jawabannya. Terus aku pengen nanya lagi nih, kan sekarang tuh kan udah ada video pembelajaran tuh kita mudah banget kan bisa dapatin dari YouTube atau nggak TikTok dan sosial media lainnya kan. Nah menurutmu pembelajaran apa sih yang paling bermanfaat yang pernah kamu dapatkan dari sosial media? Pembelajaran ya, menurut saya pribadi yang paling bermanfaat itu etika ya. Banyak sekali mungkin kita bisa menemukan quotes atau kata-kata lah ya dari sosial media, kayak kita tuh sebaiknya bersifat seperti ini ke orang lain atau lain sebagainya. Terus kadang di sosial media juga disebarluaskan cara ngobrol yang baik, beretika yang baik kepada orang lain. Jadi itu merupakan sebuah pembelajaran yang menurut saya benar-benar penting dalam kehidupan ini. Soal etika ya, yang pernah kamu pembelajaran yang paling bermanfaat dari kamu. Terus, nah mungkin aku mau nanya lagi nih, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kamu pernah nggak sih dapat pengalaman buruk atau enggak, pengalaman negatif atau mungkin pengalaman positif dari sosial media itu?
kayak dari penggunaannya, mungkin kamu pernah pengalaman buruk atau baik yang pernah kamu dapatin itu apa, atau bahkan nggak pernah, atau bahkan pernah. Baik, terima kasih ya atas saran yang telah diberikan. Kalau dampak kayak pengalaman buruk dari sosial media untuk diri saya sendiri belum ada. Tapi saya sering kali ya menemukan kayak misalnya banyak orang yang menyebarluaskan informasi hoax, yang dimana hal itu tentu sangat merugikan orang lain. Dan kadang juga banyak orang menyebarluaskan berita hoax yang dimana itu mencemarkan nama baik orang. Jadi tentunya itu sangat berdampak buruk bagi orang yang namanya dicemarkan. Dan untuk dampak positif banyak banget yang saya dapatkan, seperti pengajaran-pengajaran tentang etika dan pengajaran edukasi lainnya. Dan juga dengan adanya sosial media itu dampak positif atau pengalaman positif saya di situ, saya banyak diberikan support dari orang-orang. Seperti kalau kita misalnya kita nyebarluaskan video yang dimana itu menyakitkan kita atau lain sebagainya, permasalahan kita, dan di komentar situ pasti banyak orang yang ngasih kita kata-kata semangat, memberikan kita masukan dan lain sebagainya, dan itu merupakan pengalaman positif yang benar saya alami. Oh, berarti pengalaman positifnya itu ya pengalaman positifnya berarti tadi Mendapatkan support, ya mendapat support dari orang-orang. Nah, mungkin segitu aja ya video kita kali ini. Tolong dukung Christina teduh kan terus Christina terus, karena dia bakal lanjut ke tingkat provinsi. Ya, jangan lupa follow @siva_25 dan @kita belajar 2024.